العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومهم وأمتنا بأسرارهم. قوم أقامهم الحق لخدمته syarifah 59 kali atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun utawi kaum utawi lafaz kaum itu menjadi khobar mubtada tadi sifat atau kedua. Hum qaumun hum utawi mereka ini mesti mesti terang dulu. Iku qaumun qaum aqamahum tarus jumenengake utawa wis manggonake ing kaum sapa al-haqqu Gusti Allah Ta'ala ai ikhtarahum tegese us milih sapa Allah ing kaum li khidmatihi maring ngeladeni Allah. Khidmah itu maknanya menang melayan khidmah bita'ati kelawan ta'at ing Allah az-zahiriyati kang bangsa zahir hatta sehingga takut sapa kaum li jannati maring swargane Allah wa hum utawi kaum liku az-zahiduna pira-pira wong kang zuhud kabeh wal aqiduna lan pira-pira kang ibadah kama kaya keterangan marro harus keliwat omongan wa qawmun dan kaum ini berarti orang wasita golongan muda ikhtasahum kang khususake mengistimewakan ikhtasahum dan tertentu sapa Allah ing kaum jadi mengistimewakan bimahabbatihi kelawan demen ing Allah hatta seluruh sehingga patut sapa kaum sendiri ikhlasah likurbatin maring keparat maring Allah wadukhulilan ini wadukhulilan badri fi hadratihi ing dalam kersane Allah wa hum utawi kaum iku al-muhibbuna bila-bila kang demen kabeh muhibbun iku nek diwaca rafa nek diwaca nasr utawa jen muhibbi
mukibin bukan kaya mukibin saiki kuwi. Para mukibin ujung-ujungnya mukibin pada membuka kuburan palsu. Muhibbun wa jarba al-muhibbuna biro-biro wong kang demen kabeh wal arifuna lan biro-biro wong kang ma'rifat kang mengenal Allah wal ulu utawi sekabeh ini mulai jenis loro kaum sing dipilih Allah untuk berkhidmat dan kaum yang diistimewakan Allah untuk mencintai Allah bimahabbat. Dua-duanya wal qulu itu dari saben siji iku mustarikuna seputar kabeh. Maksudnya sama, nggak ada bedanya. Fil intisari ing dalam den bangsaan ilahi maring Allah. Intisar itu ya ma wa khidmatihi lan meladeni Allah. Lakin khidmatul awwalina tetapi ini utawi oleh lateni biro-biro golongan kang awal yang pertama iku aksarha utawi akeh-akeh khidmat niku bil jawari kewan biro-biro anggota bohir ya wal akhirina luwih akeh-akeh ya ini wal akhirina akeh-akeh liyane iku aksara utawi akeh-akeh khidmat iku bil qalbi kelawan hati. Ini Al-Quran ya. Kullan mittu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Al-Quran. Kullan utai saben-saben siji, kullan ing saben-saben siji. Namun tulungi mumittu ya. Mumittu nulungi sapa ingsun haulai ing kuno-kuno kaum golongan wa haulai kuno-kuno kaum min apa yang beda saking peparingi pengiran ira wa ma lan barang-barang wa ma kana lan ora-ora apa atau tiga terparingi pengiran ira itu makhlul dan halangi itu tercegah atau dilarang makhlul dan cegah air mamnu'an tegese ikut dan cegah fa'idha syahida mawqatat kalani menyaksikan sopo al-abdu seorang hamba infiradallahi ta'ala ing oleh dewi-dewi hati Allah memisah-misah dari diri ini bihadil iqamati kelawan ikilah panggonan gon atau makom buat taksisi lagu khusus ya keistimewaan mana aku mau menyegah ing kaum ing harulah apa dari kamu menggunakan suhu mana aku menyegah ing aku ya ing al-aku apa dari kamu menggunakan suhu amal syahid barat datang kamu kira kamu sudah tutur Allah minal ikhtiqar saking Allah. Qala Abu Yazid berkata Syekh Abu
Abu Yazid. Ittala Allahu ala qulubi awliyaihi. Ittala harus menampakkan ngetokake sapa Allah Ta'ala ala qulubi awliyaihi ing atase pira-pira atine para kekasih Allah. Awliyaihi para wali dikasih. Paminhum mongko iku setengah ulama di awliya man utawi ono lam yakun kawula ono sapa man iku yasmuhu khas patut sapa man dihamil mahrifati maring dawa mahrifat ono sing sarfat ono budi fa'asbalahu mongkon utulani sapa Allah iku man bil ibadati kelawan ibadah titik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hikmah yang dari 60 tahun. Kalau di tafsir ini di syarah ini kan nggak ada hikmah-hikmah, pokoknya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqawahumul haq lifit terbati. Ada sekelompok hamba-hamba Allah kaum yang mana Allah pilih untuk mereka buat berkhidmat kepada Allah. Oleh khidmat yang Allah itu dengan melaksanakan ketaatan zahiriyah, zahir ibadah yang banyak, jamaah sempurna, baca Qur'annya istiqomah, bentuk-bentuk ketaatan zahir, menjaga hukum-hukum taat, masuk menekor taat hukum secara zahiriyah. Sehingga kelompok yang demikian ini patut mendapatkan surga kepada Allah. Siapa mereka itu? Hum asyhadu wal abidun. Mereka adalah orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya dari pemantil dunia. Syuhud namanya. Wal abidun, dan orang-orang yang kenceng dalam beribadah, tekun dalam beribadah. Macam ini dipilih Gusti Allah, meladeni Gusti Allah dengan cara itu. Ibadah yang tekun. Orang yang begini gak mau urusan politik, urusan proyek, itu gak ngurusi. Memang Allah posisikan dia di posisi seperti itu. Jadi kalau mikir urusan kepentingan dunia, ini ada yang kelompok seperti itu. Ada pula waqul ikhtasahu bima batin. Ada yang kelompok hamba Allah yang diistimewakan Allah dengan bermahabbah kepada Allah. Di dalam hati kelompok ini tidak ada pemantil liar, tidak ada. Pokoknya waktu habis hanya untuk mencintai Allah dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah. Apa itu? Pahala, ridho. Itu sesuatu di sisi Allah. Dia sering itu hanya mencari itu sepanjang waktu yang dia miliki hanya untuk mengejar itu.
Ya tentu berbagai macam cara. Hatta sanfu li qurbatin wa dukhulin fi khawatin, sehingga ia mendapatkan fasilitas dekat dengan Allah selalu suah berhadapan dengan Allah. Ini tentu secara maknawi, artinya menghadap Allah itu bukan berarti meninggal dunia. Dia menggunakan hatinya yang setiap saat seakan-akan suah terus di Allah, munajat pada Allah. Dan di hati orang ini tidak ada pemantil sesuatu selain Allah. Yohanes golongan model. Ada yang jadi khusus dia mencintai Allah, mencintai ciptaan Allah. Itu tak soal ibadah kurang begitu. Kalau yang di atas tadi justru dalam bentuk ibadah, dalam melayani Allah, dohiriyah yang kenceng ibadah, tekun. Tapi kalau yang kedua ini, kelompok kedua ini, justru diistimewakan Allah. Hatinya hanya mantil di Allah gitu. Gak peduli ibadah hati positif, hati dia. Siapa mereka itu? Wahum al-muhibbuna wal-'alimun. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang sudah pada tataran ma'rifah. Sebagaimana di awal-awal keterangan adalah ketika nilai makrifat itu sudah datang atau tiba di hatimu, maka tidak diperdulikan banyak atau sedikitnya ibadah. Karena ketika kemakrifatan sudah ditanamkan pada hati seseorang hamba, maka Allah pun tidak memperdulikan akeh sidik ibadah. Justru nilai waktunya ini jangan sampai kita salah memahami. Oh berarti makrifat itu gak peduli ibadah, beribadah berapa? Bukan begitu. Orang yang sudah atau sampai kepada waktu ini, tentu dia sudah melalui berbagai tahap, termasuk teknik ibadah sih. Gak mungkin orang mengurangi prestasi ibadah kemauan makrifat. Ya. Jadi karena sudah makhluk di makhluk tertinggi, ya, ibadahnya sudah beda. Yang perlu kita ketahui adalah wal kullu mustaquna bil intisab ilahi wa khidmati. Masing-masing baik yang Allah pilih untuk berkhidmat kepadanya melalui berbagai macam ibadah dohiyah maupun yang diistimewakan Allah untuk mencintai Allah saja, meskipun tidak banyak ibadahnya, tidak banyak wiridnya, tidak banyak, tapi hatinya sudah tercantol Allah, gak mengolah itu. Itu nilainya mustahil, waduh. Jadi semuanya juga hebat dan itu dipilih Allah. Jangan memandang satu sama lain lalu menilai satu sama lain itu sampai kain. Wah derajatnya bodoh jauh, gue bodoh. Nah itu nggak bisa. Itu yang bersangkutan. Ataupun kita yang menyaksikan itu, ada orang yang Allah pilih taat
ibadah yang terjadi, yang mana kita yakini itu masuk kategori atau hukum hak bikhidmat. Itu berarti golongannya orang yang dipilih Allah untuk berkhidmat melalui taat-taatnya. Atau kita menyaksikan sekelompok orang yang memang diistimewakan Allah untuk memperbahagiakan. Bagi kita yang menyaksikan itu pun tidak boleh kita lalu misah-misah satu sama lain. Ya kan? Menilai berarti itu baik sama itu yang luar biasa ibadahnya, banyak cerita daripada yang itu. Tidak bisa, tidak boleh gitu ya. Jadi pada syahidul abdu infiradatullah, ketika seseorang telah menyaksikan akan apa yang diperbuat Allah terhadap dua kaum ini, maka ma'udhalika amadahul min ikhtiqah, artinya hendaknya itu justru menghindarkannya dari penilaian, apalagi merendahkan satu sama lain. Ikhtiqah itu tidak boleh, tidak boleh, karena dawe Syekh Abu Yazid, insya Allah sudah mustahil. Allah memperlihatkan diri pada hati kekasih-kekasihnya. Artinya para walinya Allah ini bisa melemparkan hatinya, yang bisa merampak langsung kepada Allah. Itu kan bukan berarti aulia itu bisa melakukan, tapi Allah lah yang memperlihatkan diri kepada seorang wali. Orang wali itu sendiri kemampuan juga, tapi Allah berkenan menampakkan diri, mesti tentu dalam artian maknawi di hati para walinya. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam tafsirannya itu banyak sekali. Dua kelompok ini adalah orang yang dipilih atau ditempatkan Allah di makom khidmat, melayani Allah dengan berbagai macam ibadah. Itu macamnya banyak sekali. Contoh, minhum man aqamahullahu 'alal awal. Di antara mereka adalah ada sekelompok orang yang diberi tugas Allah hanya untuk berwirid saja. Hidupnya, waktunya hanya dihabiskan untuk berwirid. Mulai siang, sore, pagi, siang, pokoknya. Ya ini lagi kelompok begini ini, ya nggak peduli dengan urusan lain. Memang ditugaskan begitu, posisinya sudah di makom itu. Ya. Mulai dari menghafalkan Quran sekian, belum sholat sunatnya, belum wirid wajibnya, belum wirid sunnahnya, pokoknya macam-macam wirid. Ada yang begitu, Allah pilih untuk berkhidmat kepadanya. Ada lagi minhum man wajjahahum li iqamatin wa khidmati syara'i. Ada pula kelompok yang Allah pilih diposisikan sebagai penegak agama, tukang mikir nopi kemajuannya agama itu, bagaimana hukum agama itu bisa diterapkan, hukum-hukum syariat bisa dilaksanakan. Ini anggap saja tugasnya para ulama, selalu mencari-cari hukum atau menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat
sesuai hukum. Ya begini ini konflik dirapati semua. Tugasnya emang untuk mencari-cari hukum, menyelesaikan hukum. Militer rapati apa? Saya militer emang kalau menyelesaikan hukum ya orang Islam, mau istimewa di situ. Jadi tugasnya itu di posisi itu. Makanya saya seringkali menggambarkan, anggap saja kita ini andaikan seorang aktor diposisikan kita sebagai pemeran apa saja, pada intinya nanti keluar jadi aktor terbaik. Mumpung kita ini pasti dari orang miskin, ya jadilah miskin sampai apa itu perankan sesuai yang sampai jiwa ya. Aktor terbaiknya kan apapun yang diperankan dia melaksanakan, memerankan dengan penuh jiwa dan sampai menjiwai. Padahal itu tidak itu umpamanya kaya, tapi tidak ada pemeran orang miskin. Mulai persis orang miskin tenan ya pokoknya wajah di merasa ngerti sedih pas pokoknya. Ya kayak begitu lah. Kita diposisikan yang di mana jadilah yang terbaik di situ. Di sini juga begitu. Ada kelompok yang Allah posisikan sebagai penegak agama, menjaga dan memelihara kemurnian hukum-hukum agama supaya dilaksanakan di masyarakat, diterangi masalah itu. Ya, mau sih mestinya gak tahu biaya hukum cara sholat dilaksanakan, mulai itu tugasnya orang ini di kelompok. Ya kelompok seperti ini ya itu tugasnya menyebarkan hukum agama. Masya Allah ibadah malamnya gak ada. Ya, sunat-sunat tidak lakukan. Paling-paling ibadah untuk wajib sholat fardu. Kebahkan mungkin tidak terlalu sholat malam aja. Ya itu tugasnya ini belajar hukum terus mengulang ngajar menyebarkan dakwah itu tugas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatun minal khair yasma'aha mu'minu fa yu'allimuha wa ya'malu biha khairun min ibadati sanatin. Ini motivasi Nabi bersabda, satu kalimat yang didengar oleh seorang mukmin lalu dia mengajarkannya, bukan hanya mengajarkannya tapi juga mengamalkan kalimat itu lebih baik daripada ibadah sholat. Lebih baik. Ini keutamaannya menyebarkan hukum. Jadi kelompok ini mengulang itu semua di dalam ibadah cara hitung-hitungan, tapi tidak boleh kita saling menghubungi mereka. Artinya kita diberi penjelasan bahwa ada hamba-hamba Allah yang diposisikan di situ. Makanya tidak boleh saling merasa lebih dari yang lain. Satu kalimat yang didengar, jadi kalimat itu ilmu lah. Kalimat yang baik atau ilmu yang dia dengar lalu dia ajarkan kepada yang lain juga dia amalkan itu ilmu yang begitu itu lebih baik daripada ibadah setahun. Satu kalimat belum kali beberapa kalimat terbaik. Nah itu dari. Jadi ada dua macam kelompok sudah. Ada yang ditugaskan untuk berdiri saja, bagaimana ini memutarkan asma Allah,
Allah, menganalisa keagungan Allah. Rina ini pikir oke kebahagiaan. Tapi ada pula yang tugasnya memang yang dikatakan dakwah, nyebar agama, nerangin soal agama, terus menyelesaikan hukum-hukum syariat yang terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat mengenai hukum syariat, hukum wakaf, hukum tanah, semua macam-macam. Itu kan tugas para alim. Itu yang memang harus dipilih Gusti Allah untuk melayani Allah di bidang itu. Terus wa minhum man aqarahum linusratiddin wa liya'la kalimatillah wa hum al-mujahiduna fi sabilillah. Ada kalanya Allah memilih hambanya, dipilih, diposisikan untuk linusratiddin, menolong agama Allah dan menegakkan, meninggikan kalimat Allah. Ini tentu orang-orang yang berjuang mungkin di daerah-daerah tertentu, perbatasan, mana atau terpencil, yang supaya Islam itu bertegak saja. Panji-panji Islam berdiri di situ. Ini dibutuhkan pejuang-pejuang. Makanya disebut al-mujahidun fi sabilillah. Mereka yang tugas ini wis gak pati iso ngopeni wirid gak iso salat sing kaya ngomongnya jangan mungkin gak iso pokoknya tugas ini. Nah, supaya Islam tetap tegak, tidak diganggu oleh pihak lain. Jadi nilainya sama dengan Allah. Mereka juga dipilih oleh Allah diposisikan di situ. Meskipun mungkin nilai batai wirid ini tidak pasti naik, tapi dia berjuang di medan. Itu yo pakai nilai ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajat a'adallahu lil mujahidina fisabilillah. Bahwa sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkatan derajat, 100 peringkat, di mana diantaranya adalah disediakan untuk orang-orang yang berjihad, mujahidin fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad itu ya berjuang. Juang itu bukan berarti sekedar angkat senjata, kasih parah, enggak ikut dong. Tapi secara gambarannya memang gitu. Tapi malah mikir nopi kemajuan di puncak haji, biar mikir perkembangannya pembangunan madrasah, masjid, pondok itu juga berjuang. Biar perkembangan di kaum umat supaya itu berjalan, itu sebenarnya juga berjuang. Versinya betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man aqamahum li tasdinil ibad hubban wa ri'ayatihim wa siyasatihim wa hum al-umara wa salatin al-amiru al-adilun. Ada kalanya Allah memilih hambanya diposisikan di posisi ini agar bisa menciptakan ketenangan, kedamaian bagi umat manusia, menjaga dan memelihara keutuhan kehidupan. Siapa mereka? Para umara, pemimpin-pemimpin, para salatin, raja-raja, ratu, al-adil, yang adil. Jadi orang begini ini mungkin bisa jadi orang perlu di kelas. Sholat paling ya sholat fardu.
Karena urusan rakyat, urusan umat, ya, nggak bisa dituntut untuk wirid sekian, baca Al-Quran sekian. Enggak usah ibadah itu, yang ngurusi umat, urusan umat. Sepanjang hari ngurusi umat sampai istirahat rumah itu sih doa pendek. Dibanding yang di atas tadi wirid sepanjang hari bodoh. Bodoh, jadi tidak ada yang satu sama lain. Bodoh. Umarah, tentu orang yang adil, yang benar-benar mensejahterakan. Kayak contohnya di taski dilakukan untuk menciptakan kedamaian, ketenangan kepada para hamba Allah manusia. Menurut. Jadi mempunyai posisi masing-masing di dalam pandangan dan itu Allah sudah memilih. Dari sekian banyak jenis kimau, Allah dia jelas dengan posisi dia. Nabi bersabda begini, ahabbun nasi ilallah yaumal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Yaumun min imamin adilin afdalu min hubbar sittina sana. Kita lihat Nabi. Insyaallah manusia yang paling dicintai Allah besok hari kiamat dan paling dekat tempatnya di sisi Allah. Majelis itu tempat duduk paling dekat dengan Allah, yaitu posisinya seorang imam yang adil, imam yang pemimpin yang adil. Ya, gambaran pemimpin yang adil ini satu-satunya ya Nabi. Tadi Nabi gitu. Nah, ingin roh bagaimana Nabi memimpin keadilan Nabi, belajar surah Nabi. Kayak apa? Panjangnya kalau diceritakan keadilan Nabi. Sampai saking adil, letak dan bijak. Nabi sempat pernah bersabda, andaikan Fatimah mencuri, maka jangan orang lain yang menghukum, biar saya sendiri yang memotong tangan. Itu Fatimah kan putri beliau. Artinya itu menggambarkan begitu adil dan keadilan dijunjung tinggi. Bahkan Nabi bersabda, "Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina min hubbati sittina." Satu hari pekerjaan atau karyanya seorang imam yang adil itu melebihi dari ibadah wong umum setahun. Sitina sampai 60 tahun. Masya Allah. Ibadah wong umum itu sudah tahun. Dibanding dengan ibadah wong pemimpin sing adil sedino. Melaksanakan keadilan, menerapkan keadilan di tengah masyarakat sedino itu masih mengungguli ibadah umum sudah tahu. Nilai wong adil, makanya diposisikan sebagai pemimpin itu cara Gusti Allah melatih dan memposisikan hambanya untuk melatih urusan Gusti Allah ini dua kali di dalam bidang itu kan juga ibaratnya seorang pegawai Allah diposisikan di situ untuk merumat hamba-hamba yang lain. Dan orang kayak begini ini kan orang kayak mau setiap hari muter tasbih kan nggak bisa kan, karena urusannya beda. Sampai segitu. Jadi dari sini kita mendapatkan gambaran ternyata di posisi manapun manusia itu ternyata sudah pilihan terbaik dalam pandangan Allah bagi untuk dia.
Jeneneh wa minhum man aqamahum li'immaratil bilad wa ma'asyihim. Enak mana? Ada pula kelompok hamba-hamba Allah yang diposisikan untuk memakmurkan dunia. Memakmurkan itu supaya kehidupan ini ramai, termasuk supaya penumpang jiwa penghidupan itu ya laku. Ya enak dikelompokkan di tugasnya itu untuk tempat Istilah musik. Maupun para pedagang, para pengusaha, para pekerja proyek. Itu mesti diposisikan bersama itu. Kok umpama ora nek kuwi ya dunya ya sepi. Terus urusan kehidupan jalan laku, kebutuhan berlaku. Nah kan harus diposisikan asalkan memang awalnya yang baik dan memang niatnya untuk melayani hamba-hamba Allah yang lain, bukan berdagang karena laku sih. Ya, saya dipikir masalah untung toh orang melahirkan. Nah untungnya tetap hampir mesti betul-betul. Tapi keuntungan itu didapat juga untuk melayani hamba Allah yang lain. Orang terus soalnya dia punya mikir bagiku. Nah, ini kan soal. Di sinilah Allah memposisikan apa? Di antaranya di situ. Makanya dari pas kita diposisikan di pedagang, pengusaha, di kebun, proyek, kebun, ya jangan bercinaran karena itu juga wis dipilih Gusti Allah. Kalau kalau diri terpasai memang asalkan kita benar-benar ngerti nilainya. Ini juga Nabi bersabda berkaitan dengan ini. At-tajir as-saduq yuhsyar yaumil qiyamah ma'a siddiq baswadan. Pedagang yang jujur, pokoknya jujur besok di hari kiamat dikumpulkan dengan kelompok-kelompok yang siddiqin, berapa yang jujur dan para syahid. Padahal pedagang kok nek kono kumpul kalau kumpul karo mati syahid. Luar biasa. Mereka tidak benar-benar jujur, baik dalam hal timbangan, takaran, ukuran, pokoknya jujur. Makanya paling susah atau paling berat untuk menjadi pedagang yang jujur. Wa minhum aqamahum litarbiyatil aitam wad du'afa wal maramil wa hum al kafirun. Jadi sini jalan ada pula yang Allah pilih hambanya diposisikan untuk bertarbiyah kepada anak yatim, aitam anak yatim. Baik itu untuk anggapan anak yatim sing ana hubungan keluarga dhewe kaya anak dhewe atau yatim orang lain. Terus para du'afa, orang-orang lemah, baik lemah fisik maupun lemah ekonomi, lemah pendidikannya, pokoknya ditolong. Ada yang ditugaskan Allah begitu, karena menampung anak yatim, du'afa, janda-janda, aramil mana janda, aramil janda, itu dibikinkan yayasan, panti asuhan, kebutuhannya digolek nih sampai diminta-mintakan, nggak apa-apa, dia berjuang untuk itu luar biasa. Mereka siapa? Wahum al-kafir. Kafir ini orang yang menyantuni. Kafir ini sampai Nabi bersabda, Nabi dalam hadisnya bersabda, kafirul yatim lahu wali warihi ana wa huwa kahatari fil jannah. Wong sing ngurmat anak yatim, ya, apa?
sing iku anak dhewe utawa anak wong liya sing penting anak yatim di rumah dikasihani di pokoknya cara saiki ya di sekolahnya di sampai dididik. Nabi sabdane piye ana wa aku dan dia kahateni hateni jadi kaya tujuh loro tujuh petunjuk dan tujuh peluru maksudnya dekat sekali. Nabi ketika bersabda begitu mendekatkan kahateni kaya tujuh loro jejer sobek hati wong sing ngeramun anak yatim bangunnya supaya jejer dari Nabi nak suatu nah gitu ya. Nah ini macam-macamnya kaum yang dipilih Allah untuk berkhidmat tadi ya, sekian banyak macam itu tadi. Enak sing dadi pedagang, pelajar, mengajar, enak sing mengurusi urusan rakyat, para pemimpin, enak sing mengurusi urusan agama, jadi ulama dan seterusnya. Itu namanya dipilih Allah untuk berkhidmat. Tadi kan ada dua golongan, dua besar golongan, yaitu yang nomor 2 Allah pilih secara khusus keistimewaan, dan ini yang tentu belum kita terangkan dan insyaallah waktu berjam. Fariqun ikhtasahum bimahabbati ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سبحان الله وبحمده خلق الأرض نفسي وجنة نفسي بكلماته سبحان الله وبحمده خلق الأرض نفسي وجنة نفسي بكلماته سبحان الله وبحمده خلق الأرض نفسي وجنة نفسي بكلماته يا ربي بالمصطفى وقاصدنا بلنا ومضى وسعة ربي يا ربي بالمصطفى وقاصدنا بلنا ومضى وسعة ربي يا ربي بالمصطفى وقاصدنا بلنا ومضى وسعة ربي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.